Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan yaitu pertemuan 6 tentang manajemen biaya ya. Manajemen biaya pada manajemen proyek ya. Manajemen biaya atau perencanaan biaya itu juga merupakan bagian penting ya pada saat kita menjalankan atau mengerjakan sebuah proyek ya. Nah, di sini nanti kita apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita memanage biaya. Memanage biaya atau manajemen biaya di sini adalah merencanakan ya, merencanakan pembiayaan pada kegiatan proyek ya. Atau mengalokasikan ya, sama ya. Bagaimana mengalokasikan dengan baik perencanaan pada kegiatan proyek. Karena dalam kegiatan proyek itu nanti terdiri atas beberapa kegiatan yang harus dibiayai, termasuk fee atau honor dari pekerjanya ya. Nah itu. Oke, tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah nantinya Anda memahami penyebab estimasi yang buruk. Jadi ada beberapa penyebab atau estimasi atau perkiraan yang buruk ya, atau perencanaan yang buruk atau tidak baik. Yang kedua adalah pendekatan mengenai estimasi biaya. Jadi bagaimana cara yang baik nanti cara-caranya untuk memperkirakan biaya atau mengestimasi. Yang ketiga adalah cara mengatasi estimasi biaya yang buruk. Nah, itu yang tujuannya nanti setelah belajar ini Anda memahami penyebabnya, terus pendekatan mengenai estimasi biayanya, terus bagaimana cara mengatasi estimasi biaya yang buruk. Nah, di sini yang pertama adalah pengertian dari biaya, terutama ketika kita gunakan pada kegiatan proyek ya. Biaya adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Nah, jadi kalau di sini diartikan ini biaya ya, sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Jadi setiap kegiatan yang akan kita kerjakan itu kan memiliki tujuan ya. Ada tujuan umum dan ada tujuan spesifik. Tujuan spesifik itu lebih kepada detailnya seperti apa ya, jelasnya seperti apa itu tertuang dalam tujuan spesifik. Sumber daya juga ada bentuk apa saja yang menjadi sumber daya dalam kegiatan proyek. Sumber daya itu dapat dua ya, ada sumber daya alat yang kita gunakan dalam kegiatan proyek, ada komputer, laptop, ya, terus ya mesin-mesin lainnya ya yang bisa kita gunakan. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia ini adalah personel atau karyawan yang bekerja yang dilibatkan langsung pada kegiatan proyek. Itu adalah sumber daya juga. Yang kedua, biaya pada umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dolar, rupiah, dan sebagainya. Nah, jadi satuannya sih memang umumnya dolar sama rupiah kalau di negara kita ya. Itu pembiayaannya. Pembiayaan baik nanti pembayarannya. Pembiayaan yang dalam bentuk pembayaran atau fee atau honor kepada seseorang itu juga ukurannya adalah bisa dolar, bisa rupiah nanti. Yang ketiga adalah manajemen biaya proyek, termasuk di dalamnya adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Jadi di awal juga kita belajar dalam sebuah kegiatan proyek adalah proyek yang sukses itu adalah proyek yang sesuai dengan alokasi waktu dan juga tentunya sesuai dengan alokasi biaya yang sudah dianggarkan. Ya. Nah, jadi dari awal kita mengerjakan sebuah proyek itu sudah melakukan perencanaan. Salah satunya adalah alokasi dana atau budgeting. Ya. Alokasi yang disediakan untuk mengerjakan sebuah proyek
dari awal sampai dengan akhir. Ya, dari awal sampai dengan selesai. Ya, nah itu perlu dialokasikan atau perlu dibudgetkan ya, karena dalam sebuah kegiatan proyek itu di awal seharusnya terjadi perhitungan. Perlu tidak mengerjakan proyek itu dengan cara tadi, dengan pembayaran, terus kita hitung juga dengan budgetnya, itu ada hasil atau tidak. Jika misalnya ada selisih yang bisa yang didapat berarti bisa dikerjakan. Tetapi jangan sampai nanti dengan biaya yang misalnya di pembayarannya 500 juta, tetapi budgetnya bisa melebihi itu pengerjaannya. Nah, itu berarti proyek itu tidak perlu kita kerjakan, ya, karena akan mendapatkan kerugian. Nah, itu perlunya perencanaan biaya atau budgeting pada kegiatan proyek. Ya. Adapun tahapan dalam manajemen atau pengaturan biaya, yang pertama adalah estimasi biaya. Apa estimasi biaya di sini? Membuat sebuah estimasi dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi kita membuat prediksi atau perkiraan lah ya, biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Sumber daya yang dibutuhkan misalnya pekerja-pekerjanya, alat-alat yang dibutuhkan, baru muncul nanti estimasi biaya. Misalnya dalam sebuah kegiatan proyek itu, saya mempekerjakan 10 orang. 3 orang sistem analis, 3 orang programmer, 3 orang database administrator, 1 orang operator. Nah, atau 1 orang administrator. Nah, ke-10 itu tentunya nanti akan ada biaya yang harus saya keluarkan untuk membayar mereka. Ya. Itu muncul estimasi biaya. Yang kedua, dalam pengerjaan sebuah kegiatan itu ada durasi. Ya. Jadi berapa lama dia mengerjakan. Bisa dihitung per hari, misalnya honor dia berapa, misalnya 3 juta dikali berapa lama dia mengerjakan. 10 hari berarti 30 juta ya dia dapatkan, misalnya seperti itu. Jika hitung-hitungannya seperti itu ya. Pengalaman saya, misalnya dalam sebuah proyek, misalnya saya sebagai tenaga ahli, nah itu ada hitungannya per hari ya. Ketika kita per hari, terus hitungannya ketika kita turun ke lapangan, itu ada biaya-biaya yang dibayarkan atau ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Ya. Yang kedua, anggaran biaya. Anggaran biaya di sini adalah mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline agar dapat diukur kinerjanya. Jadi pada tahapan biasanya ini di awal. Di awal ketika kita misalnya membuat sebuah perencanaan. Ya. Perhitungan memang bagusnya dibuat di awal. Ya. Apakah pekerjaan itu layak kita ambil atau tidak, itu perlu kita melakukan perhitungan dulu ya, sebaiknya seperti itu. Anggaran biaya yaitu alokasi yang disediakan ya, pada setiap kegiatan, pada sumber daya tadi, pada orang yang dilibatkan, nah itu adanya honor atau fee yang nanti yang harus kita bayarkan. 3, pengendalian biaya. Ya. Bagaimana apa pengendalian biaya di sini? Yaitu pengendalian perubahan dana proyek. Nah, mengendalikan perubahan dana proyek. Ini adalah challenges atau tantangan ya. Misalnya pada saat mengerjakan proyek terjadi perubahan, misalnya harganya semakin mahal. Ini yang biasanya menjadi tantangan ya pada saat proyek berjalan ya. Tiba-tiba ada perubahan apa ya, terutama biasanya kalau saya lihat ini kebutuhan ketika kita mengalokasikan untuk sebuah produk atau sebuah barang. Misalnya terjadi fluktuasi harga ya, perubahan harga karena terjadinya apa ya, seperti krisis moneter kayak dulu ya. Nah, itu bisa menjadikan sebuah harga itu apa ya, lonjakannya sangat tinggi gitu ya. Nah itu bagaimana mengendalikannya ya nantinya. Nah itu, jadi mengendalikan itu maksudnya di sini adalah
bagaimana jika terjadi perubahan, ya, perubahan biaya, terutama ketika ada kenaikan yang harus dibayarkan, ya. Atau penyebab kenaikan itu salah satunya juga durasi waktu. Misalnya kegiatan itu harus dikerjakan 5 hari, ternyata dikerjakan 7 hari. Berarti kan ada pembiayaan yang harus dibayarkan, 2 hari yang tidak terhitung sebelumnya. Nah, itu masuk nanti bagaimana mengendalikan biaya-biaya itu. Nah, ini adalah project management, ya. Di sini project cost management, bagaimana mengatur biaya-biaya, ya, atau memanage, ya, merencanakan, mengeluarkan biaya tadi. Itu ada cara-caranya, ya. Yang pertama adalah cost estimating, ya. Jadi kita memperkirakan biaya, ya, atau cost, ya, atau biaya yang dikeluarkan, ya. Pertama kita hitung adalah inputannya, ya, masukannya apa saja. Kedua adalah tool and teknik, alat-alat yang digunakan dan cara-caranya. Dan yang ketiga adalah outputnya atau luarannya apa nanti, atau produknya itu apa. Yang kedua adalah cost budgeting. Nah, diperkirakan dulu, baru kita bisa memperkirakan biayanya. Pertama adalah inputannya meliputi project scope statement, rolling scope dari projectnya, 2 work breakdown structure, ya. Jadi kita bisa menggunakan WBS kemarin yang sebelumnya kita pelajari. Dan yang kedua ada tool dan tekniknya, ya. Ada cara-cara menggunakan cost aggregation. Nah, ini cost aggregation ini menjumlah, mengurangkan, itu adalah operasi-operasi matematika yang dikerjakan. Yang ketiga adalah output, cost baseline. Jadi kita dari cost budgeting ini muncul nanti anggaran dasar atau anggaran pedoman yang dikeluarkan pada saat kegiatan berjalan, ya. Baru cost control tadi, pengendalian biaya, ya. Jadi biaya-biaya itu dikendalikan, ya. Yang pertama inputannya adalah cost baseline. Jadi yang menjadi cost budgeting itu akan menjadi patokan atau pedoman dalam mengeluarkan biaya, ya. Dua, tool and teknik. Kalau perlu biayanya di press, ya, atau sesuai dengan budgeting lebih bagus di bawah, misalnya jangan sampai di atas dari budgetingnya, ya, atau di alokasinya. Tools and teknik salah satunya adalah cost chain control system. Yang outputnya adalah berisi cost estimate update. Jadi pengendalian biaya. Nah, pada pengendalian biaya memang kalau memang sudah tidak bisa dihindarkan, berarti ada perubahan yang harus kita catat. Ada perubahan biaya yang harus kita update pada cost budgeting sebelumnya. Sehingga nanti output dari cost control itu bisa keluar adalah cost estimate yang sudah di-update. Tentunya semua di-update. Cost baseline yang menjadi pedoman itu juga di-update terhadap perubahan-perubahan harga, ya. Selanjutnya di sini estimasi biaya atau perkiraan biaya merupakan output penting dari tahapan ini adalah estimasi biaya. Jadi perlu biaya-biaya tadi untuk diestimasikan. Apa estimasi? Perlu diperkirakan. Ya, berapa yang harus saya keluarkan dalam satu kegiatan sehingga nanti muncul total yang harus dikeluarkan. Berapa lama pengerjaannya dikalikan. Berapa gaji atau berapa honor yang saya harus keluarkan untuk sumber daya manusia yang bekerja. Nah, itu sehingga muncul nanti estimasi biaya ketemu total dalam mengerjakan sebuah proyek. Estimasi biaya juga sangat penting membangun cost management plan yang menggambarkan bagaimana variasi biaya akan dikelola dalam proyek. Nah, sangat penting memang di sini untuk mengatur biaya sesuai dengan perencanaan atau sesuai dengan plan atau sesuai dengan planning, ya. Tapi memang kenyataannya di lapangan, pada saat di lapangan itu terkadang ada beberapa perubahan-perubahan dalam pembiayaan. Nah, itu yang perlu dikelola, itu yang perlu diatur, itu yang perlu dikendalikan jika terjadi perubahan biaya tadi, ya. Tipe-tipe dalam estimasi biaya, ya.
tipe estimasi, kapan dilakukan, mengapa dilakukan, akurasinya ya, dalam bentuk persentase perhitungannya. Yang pertama adalah tipe estimasinya adalah room of magnitude ya, atau yang dikenal dengan room. Kapan dilakukan? 3-5 tahun sebelum proyek dikerjakan. Nah, ini lagi ya. Jadi proyek itu sebelum dikerjakan sudah dilakukan perhitungan. Ya. Bisa saja perhitungannya 3 atau 5 tahun sebelumnya. Nah, mengapa dilakukan? Untuk memberikan estimasi biaya dalam seleksi proyek. Perlu tidak? Seleksi itu di sini gini. Perlu tidak proyek itu kita kerjakan? Jangan-jangan rugi. Jangan-jangan tidak bisa diselesaikan dengan sumber daya manusia yang saya punyai. Gitu. Akurasinya misalnya bisa kurang dari 25%, atau mungkin bisa lebih dari 75%. Itu yang dikatakan akurat ya. Budgetary ya, di sini tipe estimasi budgetary kapan dilakukan 1-2 tahun sebelumnya proyek dilakukan. Nah, ada yang durasinya itu 1 atau 2 tahun sebelum proyek itu dikerjakan sudah diestimasi, sudah dihitung. Mengapa dilakukan? Untuk mengestimasi budget organisasi. Ya, akurasinya adalah misalnya kurang dari 10% sampai dengan lebih dari 25%. Tipe estimasi definitif ya, kapan dilakukan? 0-1 tahun sebelum proyek dilakukan. Nah, ini yang banyak biasanya ya. Pada saat kerja proyek mau diambil baru diestimasi. Mengapa dilakukan? Untuk mengestimasi biaya detail sebuah proyek. Akurasinya yaitu kurang dari 5% sampai dengan lebih dari 10% ya. Itu adalah tipe-tipe estimasinya, room, budgetary, dan definitif. Nah, ini adalah masalah-masalah utama dalam estimasi biaya proyek, terutama kita contohkan langsung pada proyek informasi teknologi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang teknologi informasi, itu sebenarnya lebih kepada perangkat yang perlu kita sediakan atau sarana yang kita sediakan di dalam membangun sebuah aplikasi ya. Pertama adalah membuat estimasi untuk proyek perangkat lunak yang besar merupakan pekerjaan yang cukup besar, mengingat bahwa estimasi dilakukan pada berbagai level proyek. Nah, proyek itu memang tantangannya adalah skalanya besar, cakupannya. Dan makanya di situ nanti melibatkan berbagai disiplin ilmu. Ada orang accounting, ada orang komputer, orang komputer sendiri nanti dibagi kan, ada sistem analis, ada programmer, ada orang jaringan, ya. Nah itu apa ya, melibatkan multidisiplin ilmu lah gitu ya di situ. Makanya dan biasanya durasinya bukan sebentar, bisa 1 tahun sampai 2 tahun pengerjaannya atau lebih bisa ya. 2, banyak orang melakukan estimasi dengan sedikit pengalaman akan pekerjaan yang berkaitan. Solusinya adalah cobalah untuk melakukan berbagai pelatihan dan mentoring. Nah, ketika mengerjakan sebuah project yang mungkin kita belum punya pengalaman, kita harus banyak belajar dengan cara apa? Pelatihan. Atau memang kita diawasi oleh beberapa konsultan lain atau orang ahli memang juga di bidang itu. 3, setiap orang memiliki bias masing-masing akan estimasi. Solusinya berikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang meyakinkan bahwa estimasi tidak bias. Bias itu terjadi apa ya? Banyak asumsi-asumsi ya. Asumsi-asumsi yang dihasilkan oleh seseorang ketika menghitung proyeknya. 4, manajemen menginginkan sejumlah tawaran, bukan estimasi sebenarnya. Manajemen proyek harus bisa bernegosiasi dengan sponsor proyek agar dapat membuat estimasi biaya yang realistis. Nah, ini tantangannya lagi ya, permasalahannya. Jadi, terkadang ketika mengikuti sebuah proyek, kita perlu memasukkan sebuah harga penawaran. Nah, itu yang memang terkadang tidak dilakukan perhitungan secara baik, ya, secara benar. Penting masuk penawarannya, proyeknya di tangan. Tapi ketika dijalankan, ternyata dilakukan perhitungan, ternyata biayanya bisa melebihi dari penawaran yang dibuat. Ya, misalnya, manajer proyek harus bisa bernegosiasi dengan sponsor proyek agar dapat membuat estimasi yang
realistis. Jadi sebisa mungkin biaya atau estimasi itu dibuat sebaik mungkin, serealistis mungkin, ya, benar ya, secara benar, mengikuti keadaan saat ini, biaya-biaya yang harus dikeluarkan, atau realistis ya. Tool dan teknik estimasi biaya yang pertama adalah analogous estimate, top-down estimate, mengestimasi biaya proyek berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya dan dianggap mirip dengan proyek yang akan dikerjakan. Nah, bisa saja kita melihat dari proyek-proyek proyek sebelumnya ya pembiayaannya. Mungkin kedua kalinya kita sudah mengerjakan proyek A. Berarti kita lihat biaya yang sebelumnya bisa jadi rujukan. Tentunya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Takutnya ada perubahan-perubahan harga yang harus dilakukan ya. Yang kedua adalah bottom up estimate. Estimasi berdasarkan setiap perangkat kerja terkecil dan menjumlahkan seluruhnya sehingga diperoleh biaya total dari sebuah proyeknya. Jadi biaya itu kan dihitung dari perbagian atau perpaket kecil-kecil, diagregasi, dijumlahkan. Nah, itu baru muncul total dari sebuah proyeknya. Itu bottom up ya. Bottom up berarti dari bagian kecil-kecil ya, biaya dari yang kecil-kecil di total muncul estimasi atau perkiraan. Itu cara dengan menggunakan bottom up ya. Selanjutnya untuk tools dan teknik estimasi biaya adalah parametric modeling ya. Estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika. Jadi pemodelannya biasanya menggunakan formula ya atau rumus-rumus atau perhitungan matematika. Contoh yaitu adalah model aircraft cost. Parameternya adalah tipe of aircraft, how fast the plane would fly. Jadi bagaimana ketika dia anggaran-anggarannya dibuat dari tipenya dulu, baru bagaimana ketika dia akan terbang, terus estimasi dari bobot dari spare part-nya ya, terus jumlah yang dikeluarkan atau jumlah yang diproduksi nantinya dan sebagainya. Nah, itu ketika estimasi dalam model aircraft cost ya. Konstruktif cost model ya. Ada juga pemodelan dalam estimasi yang kita sebut COCOMO ya. Salah satu model parameter yang terkenal dibuat oleh Beerbohm ya. Digunakan untuk estimasi biaya pembuatan perangkat lunak berdasarkan jumlah baris kode atau source line of code-nya atau yang kenal nanti disingkat SLOC ya. COCOMO 2 model terkomputerisasi yang sudah tersedia di web. Nah, ini salah satu bentuk model untuk pembiayaan yang bisa kita adopsi ketika membangun sebuah proyek informasi teknologi ya. Item-item budgeting salah satunya adalah salary ya, include full, part time, karena nanti kita punya pekerja yang full bekerja, ada yang juga memang part time dan sehari ya, misalnya minggu depan kerja lagi, jadi tidak full ya, part time aja. Fringe benefit ya, benefitnya misalnya yang dikeluarkan dalam sebuah pekerjaan yang diperhitungkan adalah salah satunya asuransi. 3 adalah kontrak service, misalnya kita melibatkan konsultan yang harus dianggarkan. 4 adalah equipment purchase, jadi ketika kita menggunakan software, license atau enggak, hardware yang perlu disediakan, ya, berapa hardware, berapa komputer yang disediakan, itu perlu dialokasikan. Supply, jadi misalnya kita terlibatan dengan supplier, kebutuhan dengan alat-alat tulis, ya, terus kayak pulsa, terus alat-alat lainnya, nah, atau perbaikan, servis, nah itu
perlu dibudget juga. Terus travel ya, biaya perjalanan. Nah, itu untuk mengikuti konferensi atau seminar itu perlu dianggarkan. Overhead or indirect cost, lain-lainnya yang di luar itu misalnya biaya listrik, biaya air, ya. Terus per hari ya, day to day operation kayak listrik, hari, nah itu perlu dibudgetkan juga, perlu dialokasikan. Komponen-komponen biaya adalah dalam sebuah project IT atau informasi teknologi, yang pertama adalah direct labor. Ya. Ada expert staff, ada supporting staff, ada direct material. Jadi kita melibatkan staff-staff yang expert di situ, terus ada staff-staff pendukung, terus ada komponen yang kedua yaitu adalah overhead, project administration, indirect material, indirect labor, hardware depreciation, ya, software optimization and maintenance. Jadi software juga diperhitungkan juga biaya servis atau biaya perbaikannya, atau ya, insurance, ya, tax atau pajak yang perlu diperhitungkan, fee atau honor yang perlu diperhitungkan juga ya. Terus contoh estimasi dibuatkan seperti itu, seperti tabel ini ya. Misalnya ada kolom unit per hours ya, jadi per jam hitungannya seperti apa, subtotalnya, terus WBS level 1 totalnya, terus persentase totalnya. Jadi ini untuk mengestimasi biaya ya tadi, project management, hardware, software, testing, training and support, event. Jadi memang skala garis besar kalau mengikuti tahapan dalam pengembangan sebuah aplikasi kan dari analisa, desain, terus implementasi, terus pengujian. Nah, itu perlu diestimasi ya biayanya yang mengikuti tahapan-tahapan tadi. Sehingga muncul total project cost estimasi atau perkiraan ya dari per masing-masing pembiayaan yang kecil-kecil ini ya, yang dikatakan tadi adalah bottom up ya, dari yang kecil-kecil, dari yang per kegiatan di total menjadi satu total project ya. Persentase total ini bisa dari pengalokasian ya, misalnya dari kita punya alokasi total 500 juta, terpakai misalnya 306 $300, berarti itu berapa persennya dari 500 US dollar misalnya ya, 500.000 US dollar, berapa persennya, misalnya 20%. Nah itu semua ya per komponen itu, sehingga nanti memang muncul adalah totalnya misalnya berapa persen nanti penggunaannya ya. Anggaran biaya adalah inputan utama dalam WBS ya, atau yang kita kenal dengan week breakdown structure ya. Output utamanya adalah nanti cost baseline atau pembiayaan yang menjadi pedoman atau yang menjadi dasar dalam kegiatan sebuah proyek. Cost baseline, anggaran berdasarkan waktu yang digunakan manajemen proyek untuk mengukur dan memonitor kinerja biaya. Jadi, anggaran ini nantinya digunakan untuk mengukur dan memonitor kinerja biaya. Ya. Nah, ini ketika kita mengeluarkan sebuah anggaran atau alokasi, itu acuannya pada cost baseline, cost atau estimasi yang sudah kita buat sebelumnya. Contoh dalam anggaran biaya, ya, misalnya ada project manager, ya, dia berapa hari bekerja tinggal dikalikan. Ya. Project team member per hari dia kerja berapa dikalikan. Hardware juga, hardware handle device-nya ya, servers, biayanya berapa per hari dikalikan. Terus biaya pengujian, misalnya di sini kan melibatkan orang, nah itu dianggarkan. Terus baru dari masing-masing hari, kalau kita buatnya berhari atau per bulan, disubtotalkan sehingga nanti muncul
total secara keseluruhan ya. Selanjutnya bagaimana pengendalian biaya? Tadi ya, pengendalian biaya itu jika terjadi misalnya perubahan pada cost atau biaya pada proyek. Proses dalam pengendalian biaya termasuk monitoring kinerja pembiayaan. Jadi pembiayaan itu dimonitor terus ya, diawasi. Ya. Dua, meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang revisi. Jadi pada saat berjalan bisa saja revisi biaya itu terjadi perubahan sehingga perlu direvisi. Tiga, memberikan informasi kepada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Nah, ini yang perlu memang tantangannya ya. Jadi harus ada komunikasi yang bagus antara pekerja proyeknya dengan stakeholdernya ya, di situ. Terus earned value management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya ya. Jadi biaya itu perlu dikendalikan. Tapi jika memang terjadi perubahan bisa dikomunikasikan kepada stakeholder atau kepada pemberi proyeknya ya. Disampaikan dengan cara komunikasi pastinya ini ya. Makanya harus ada komunikasi yang baik terjalin adalah tim proyek dengan si stakeholder atau pemberi proyeknya. Earned value management di sini adalah atau yang disingkat dengan EVM, alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Jadi itu ya keterlibatan ruang lingkup. Jadi kita pertama menentukan batasan dari proyeknya, apa yang harus dikerjakan. Ya. Dua adalah waktu dari pengerjaan proyeknya dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Dua, untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline, ya, original plan plus approve change. Ya. Jadi dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Jadi pada saat mengerjakan proyek, contohnya baseline. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemantauan EVM dapat optimal ya. Jadi informasi kayak estimasi biaya terus diawasi atau dimonitor ya dan diperbarui sehingga EVM ya, alat ukur untuk mengerja proyeknya itu adalah optimal ya. Istilah-istilah dalam EVM, Planned Value, PV, adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Dua, actual cost adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitas selama periode tertentu. Ada earned value, ya. Ada cost variance, ya. Nanti Anda bisa baca ya di sini istilah-istilah yang digunakan. Schedule variance, ya. Cost performance index (CPI), ada schedule performance index ya. Terus ini adalah rumus-rumus yang digunakan. Misalnya di sini earned value EV sama dengan PV to that X% complete. Cost variance sama dengan CV EV min AC ya. Itu pun juga pada yang lain ya. Bisa Anda lihat di sini. Nah, ini adalah contoh perhitungan pada earned value ya. Ada bulan, ada yang kolom ke bawah, row itu berisi tentang kegiatan proyeknya. Yang ini activity-nya ya. Terus ini adalah bulan-bulannya ya, selama pengerjaan, dan ini adalah pembiayaan yang harus dikeluarkan pada kegiatan ini ya. Misalnya pada plan and staff project ya. Misalnya 4.000 yang harus dikeluarkan. Misalnya dalam satuan US dollar ya 4.000. Pada bulan Februari juga perlu dikeluarkan, dianggarkan 4.000 lagi. Baru didapat nilainya adalah PV ya. Begitu juga kegiatan yang kedua, seterusnya seperti itu ya. Ada juga yang kegiatan yang perlu dialokasikan per bulan ya. Nah, proyek dikerjakan berjalan selama 1 tahun, proyek sudah berjalan selama 5 bulan. Ya.
Ini adalah contoh grafik added value. Ya. Jadi ini pembiayaan yang dikeluarkan, ini bulannya ya. Jadi kalau kita lihat aktual cost-nya itu semakin tinggi ya, karena semakin lama kan di sini. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Pembiayaannya semakin tinggi. Makna angka dalam IVM, angka negatif untuk CV dan CV mengindikasikan masalah dalam kinerja proyek. Biaya proyek berarti sudah melebihi dari yang direncanakan atau waktu yang digunakan sudah lebih panjang daripada yang direncanakan. Jadi itu ya. Kalau biayanya minus, berarti dia melebihi biaya yang dianggarkan. CPI dan SPI kurang dari 100%. Juga menunjukkan adanya masalah dalam kinerja proyek. Nah, jika nilai CPI dan SPI-nya itu kurang dari 100, maka itu adalah masalah dalam kinerja proyek. Contoh kasus, project new server setup and establishment. BBS-nya apa saja kegiatan-kegiatan yang perlu diturunkan, purchasing, setup server, test and documentation, migrate and enrolling. Purchasing ini mulai dari pemesanan atau analisa kebutuhan, 2 setup, yaitu menyediakan atau menyeting semua, mengatur, 3 baru melakukan pengujian, baru implementasi ya, perubahan dari migrasinya ya, atau perubahan dari bentuk lama ke bentuk yang baru nanti. Tentukan arahan biaya, purchasing sejumlah server dan software yang akan digunakan, perlu diestimasi. Setup server adalah jumlah per orang per hari yang dibutuhkan. Dibutuhkan 10 orang sehari atau 5 orang misalnya, itu perlu diperhitungkan. Test and documentation adalah jumlah orang per hari dan jumlah dokumentasi. Jadi berapa orang per hari, bentuk pengerjaannya seperti apa, itu didokumentasikan. Perkiraan sumber daya, ada purchasing, setup server, test and documentation, migrate and enrolling, ya. Baru project administration. Misalnya pada service processing ada 3 hari. Ya. Terus untuk yang software, fix 2 hari ya datangannya. Nah, itu yang perlu diperkirakan pada sumber daya. Komponen-komponen biaya tadi ada direct labor, direct material, overhead ya. Unitnya main day atau satuannya ya. Jadi misalnya per orang sehari berapa muncul biaya. Terus server itu hitungannya satuannya unit, kita butuh berapa unit, tinggal dikalikan. Ini adalah sistem operasi misalnya, berapa paket yang akan diinstal. Ya. Terus dokumentasi dalam bentuk laporan, misalnya dalam bentuk dokumen, itu berapa lembar yang dibutuhkan. Overhead-nya adalah biaya sekretari ya, atau yang dilibatkan, personel yang dilibatkan, PC yang digunakan, support software-nya, license, karena kan bayar kalau lisensi, terus tool yang digunakan, terus working fasilitas, pekerjaan fasilitas ya berhari kayak listrik, air, nah itu digunakan perlu diperhitungkan. Ringkasan biaya lainnya untuk direct cost, misalnya untuk purchasing 210 juta, setup server 450.000, test and documentation misalnya 100.000, migrate and enrolling yaitu 400.000. Untuk overhead administration yaitu 100.000, fasilitasnya yaitu 200.000. Sehingga muncul total project cost-nya yaitu 211.250.000 ya yang perlu dikeluarkan. Siklus hidup estimasi biaya yaitu mulai instalasi, training, reparasi, preventive maintenance, backup, sistem, salaries and material. Begitu juga ketika kita akan mengerjakan proyek baru, itu pasti mulai dari instalasi lagi, training lagi, reparasi lagi. Nah, terus seperti itu. Itu namanya cycle atau siklus hidup dalam estimasi biaya. Ketika kita akan menghitung proyek baru lagi, instalasi dihitung lagi biaya instalasi pemasangannya, biaya pelatihannya, perbaikannya. Nah, itu backup ini juga perlu penting ya dalam sistem. Ketika terjadi kegagalan dalam sistem ya, datanya jika terjadi kerusakan, ya, data aman nggak kira-kira kan seperti itu ya.
Jadi itu siklusnya atau tahapan. Atau ketika kita mengerjakan proyek baru, ketemunya ini lagi. Nah, ini adalah tugas buat kalian, tugas untuk pertemuan 6. 1, melanjutkan proyek pada pertemuan 1. 2, buat estimasi proyek tersebut. 3, nanti tentunya digabungkan, tugas dikumpulkan pada pertemuan 14 dalam bentuk paper makalah berupa hasil laporan. Nah, nanti saya coba diingatkan atau nanti akan saya siapkan untuk tugasnya ya di MyElnusa, di-upload di situ. Oke, itu dulu penjelasan saya terkait pada pertemuan 6. Mudah-mudahan bisa menambahkan pengetahuan dan wawasan buat kalian semua. Saya cukup sekian untuk video pembelajaran hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.